Pak Jikri, Alalan. Pak Cikri bagian nulis. Iya nuju ninggalian LMS Pak. Oh ayah tugas. On aya. Pak Jecin orang kawitan bae. Mangga. Kadesna kumaha? Dapat aya 10 langkung ya. Terus lah mengikutinya Pak. Bukanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak yang udah menyempatkan waktunya buat mengikuti Zoom hari ini ya. Zoom pertama setelah tatap muka ya. Kita bertemu lagi di tatap maya hari ini dengan materi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK kakak. Hari ini kita akan Zoom selama 2 JP, 2 jam pelajaran sekitar 90 menit kakak. Seperti biasa kepastian kelas ya. Nanti di sini kita ada 3 tujuan kakak yang kita akan dapatkan di sesi hari ini. Pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Tiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Ya, nanti kita akan mendapatkan pembahasan tiga tujuan ini. Agenda hari ini kita refleksi, review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi dan pesan kunci. Ini refleksi dulu hari ini kakak. Gimana? Udah baca-baca modul hari ini kakak di LMS tentang asesmen otentik? Aduh, belum. Pak Hussein belum baca. Belum. Yang lain gimana? Udah ada yang udah baca? Belum. Pak Pus juga belum. Pak Okta biasanya nu rajin maca teh. Udah ya Pak Okta ya? Nanti dikirim modulnya Kak. Modulnya aya di LMS Pak. Oh, Aya di LMS modulnya. Nah, seperti ini kakak yang ada di LMS ya. Tes keterampilan gerak dribbling zigzag, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, ada pertanyaan di sini nih. Gambar yang mana kira-kira yang termasuk asesmen otentik? B. Yang B ya, yang ada itu lawannya gitu ya. Iya. Oke, coba lihat. Gambar mana yang menunjukkan asesmen otentik ya ini? Nah, benar ya. Menurut Kak Kundi, asesmen otentik itu apa kira-kira Kak Kundi? Boleh minta ininya, reviewnya buat rekan-rekan yang lain. Kenapa Karena bisa B? asesmen atau penilaian yang dilakukan guru berdasarkan pada permainan yang sebenarnya. Misalkan mau
menilai dribbling, menilai tendangan dilakukan saat permainan yang sesungguhnya. Terima kasih Kak Kundi. Ada yang lain? Gimana Pak Jutsin? Berpendapat ya, karena sesungguhnya ada yang sebenarnya seperti yang gambar B ini kan ada lawannya, yang gambarkan cuma jejak aja tanpa lawannya, nggak ada itunya apa hambatannya, cuma jejak aja sama pun. Oke, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kira-kira ada yang ini Kak Kundi gimana nih? Pertanyaan ini. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Pelibatan gimana nih? Peserta didik tersebut. Yang ditanyakan dalam proses ya? Iya, prosesnya. Dalam proses asesmen berarti siswa terlibat dalam hal yang pertama memahami atau mengemukakan pendapat tentang teknik dasar apa saja yang akan dinilai. Jadi siswa terlibat aktif. Misalnya di sini dribbling ya, bola ya Pak, main sepak bola ya. Iya. Oke. Yang lain Kak Okta? Ada berpendapat? Kak Jigri? Kak Okta udah ditempel di sticky note tuh katanya. Kak Jutsin sama. bikin map ya. Ya ini ya, ada pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk akses pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran bentuk aplikasi murid yang udah tadi Kak Kun dijelaskan ya. Tujuannya, prosesnya. Nah, di sini ada langkah-langkah nih kakak-kakak. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik, ada indikasi tujuan pembelajaran. Jadi kita menentukan tujuannya spesifik, aktivitas ya yang akan dinilainya, yang diukur, keterampilan atau pengetahuannya di sini. Terus ada kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, kriterianya apa, tujuannya, indikatornya, rubriknya di sini ya, di nomor 2. Terus pilih aktivitas atau tugas otentiknya, misalkan aktivitas kita mau yang tadi sepak bola atau bola voli ya, di sini ya aktivitasnya, dan tujuan pembelajarannya. Terus ada rancangan rubrik penilaian juga di sini kakak-kakak. Nah, keempat, buat rubrik penilaian yang jelas. Jadi kita sebelum melakukan asesmen itu kita harus tahu dulu rubriknya apa aja yang mau dinilai, bagian mana, misalkan dribbling bola atau passing ya kakak-kakak, atau keterampilan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Ceng, selamat datang. Maaf telat. Siap. Sahur Pak Jutsin menuju latihan catur. Ya, mengikut Pak Ceng ya. Kita lanjut ya. Nanti yang kelima itu ada integrasikan keterampilan dan pengetahuannya. Terus beri kesempatan untuk kreativitas dan keragaman. Terus lakukan dicoba ya. Ini kakak-kakak kalau misalkan di LMS sudah ada ya. Yang ini bisa baca-baca. Ada umpan balik juga dari penguji asesmen, misalkan dari murid, akan sejawat ya, peserta didik ya di sini. Refleksi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen, dapat umpan balik kekuatan refleksi juga, jangan lupa kakak-kakak ya, selalu ada refleksi setiap kita kegiatan pembelajaran ya, supaya kita bisa mengetahui, bisa mengevaluasi diri kita sendiri ya.
sejauh mana pembelajaran itu telah tercapai. Di sini ada pertanyaan kakak, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen ya, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dalam rubrik yang dibuat? Ada yang bisa jawab kakak yang ini? Kak Kundi, barangkali. Ini di sini ada pertanyaan, ada siswa yang heterogen ya, ada atlet, ada yang umum juga, ada disabilitas. Jadi kita membuat rubriknya, penilaiannya. Kira-kira gimana kita buat rubrik kalau misalkan di suatu kelas ada siswa yang heterogen kayak gini? Kebetulan di kelas saya ya di kelas 3 gitu. Ya, Di kelas 3 itu ada, tapi bukan tungkai panjang ini mah ya. Tapi penglihatan, kalau mau melihat itu seolah-olah seperti ditempel ke muka gitu bacanya tuh. Nah, kalau misalnya membaca seperti itu kan otomatis kalau misalnya di pergerakan olahraga itu kan kurang ya. Kurang lincah, walaupun dia bisa memperkirakan untuk melakukannya, kadang-kadang kita yang melihatnya itu seperti gimana ya, kasihan lah. Nah, untuk itu kemudian di sisi yang lain ada juga yang oper. Yang oper kalau misalnya di dalam melakukan kegiatan segala sesuatu itu suka ingin lebih. Nah, kemudian ada juga yang mencela-mencela, serba males gitu kelihatannya tuh. Yang akhirnya di situ kalau misalnya saya lagi melakukan penilaian, biasanya suka di apa namanya tuh, di kelas-kelas gitu teh Kak. Jadi tujuannya juga pencapaiannya, misalnya si ini mah sampai ke sini, kemudian dilakukan bimbingan. Kalau yang serba malas mah asal mau ikut juga terus dibujuk supaya mau melakukan. Dan khusus untuk yang disabilitas biasanya dibimbingnya itu ekstra ketat, takut terjadi apa-apa masalahnya hubungannya dengan penglihatan. Biasanya saya begitu, Pak. Kak. Jadi sedikit ya. Kemudian ada disabilitas lagi. Jadi ya lumayan. Kudu bager siga Pak Aceng gitu teh orang nate sebagai guru nate. Di kelas 3 ya? Iya. Ya baik Pak Yusuf, luar biasa ya. Jadi asesmennya bisa mungkin rubriknya terpisah ya, bisa yang disabilitas, pendekatannya lebih ekstra begini ya gitu ya. Yang lain kakak ada masukan pengalamannya? Dari saya coba Kak. Boleh silakan. Kebetulan di kelas IKJ kalau nggak salah ada seorang siswa yang memang dia memiliki disabilitas sejak lahir ya. Di sebelah kakinya memang tidak bisa menapak dengan sempurna sehingga dia harus selalu ditopang dengan dua tongkat di kiri dan kanan. Ya, terkait dengan rubrik asesmen yang otentik, saya kira memang harus ada pembeda ya, artinya harus dibedakan antara siswa yang normal dengan siswa yang memiliki disabilitas, karena bagaimanapun
eh, seorang siswa yang memiliki disabilitas akan selalu berbeda di dalam tiap pergerakannya, baik itu dalam kegiatan di darat maupun di air seperti berenang. Saya kira itu. Tapi kalau yang saya alami memang kebetulan si anak tersebut selalu apa ya, tidak kelihatan tertekan atau minder ya, tidak insecure, tetapi memang selalu mengikuti pembelajaran entah itu renang ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, walaupun kadang saya selaku guru apa ya, memberi batasan juga gitu. Misalnya kalau materinya atletik berlari ya saya nggak suruh dia lari karena nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau materinya renang, dia sebagaimana siswa yang lain. Padahal untuk kalau berjalan di darat tanpa ditopang dengan 2 tongkat di kanan kiri, dia nggak bisa jalan dengan sempurna barangkali. Itu Kak barangkali dari saya. Ya, terima kasih Kak Ceng. Ada yang lain barangkali mau sikap yang ada pengalamannya di sekolah? Sedikit nambahin ya. Boleh Pak Dicin. Ada hal yang harus kita ingat juga bahwa walaupun disabilitas itu kan ada kekurangannya, tapi kadang-kadang suka ada gimana gitu teh, ada kelebihan. Misalnya yang saya tahu itu di tenis meja, mungkin Pak Aceng juga tahu yang suka ngelatih tenis meja di Idawa, Nono, yang Tangannya nih ya, sesikut tangan gitu ya, ikutnya kenal ya. ya Pak Aceng? Betul. Ya, Nah, saya pernah lihat. ya Orang itu mana Kak? itu walaupun seperti itu, bahkan yang lainnya juga kalau misalnya udah masuk ke jenjang profesional, kadang-kadang yang kalau dalam pertandingan resmi itu jelas per kelas ya, misalnya per kelas disabilitas gitu. Tapi kalau di dalam latihan kadang-kadang itu malah bisa mengalahkan yang normal gitu. Sebab kalau misalnya seperti itu kadang-kadang lebih fokusnya itu ada lebih begitu. Kalau misalnya udah diarahkan dengan benar, dianya udah mengerti, fokusnya kadang-kadang malah lebih. Jadi fokus terhadap apa yang dia akan dikuasai gitu. Bahkan kalau misalnya seperti tadi saya katakan ada yang kurang semangat, mencela-mencela, kalau misalnya dianya udah bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, akhirnya ya bisa sama dengan yang lain. Akhirnya yang tadinya 3 kategori bisa jadi 2 kategori gitu. Jadi bisa meningkatkan fokusnya gitulah. Siap, terima kasih Pak Dicin, Pak Aceh atas pengalamannya ya. Yang di sini kita garis besar ya, mungkin ketika kita menentukan asesmen otentik yang memiliki siswa heterogen, mungkin kita bisa sebagai guru ya bisa dipisahkan atau dibanding dipilih ya, bukan yang siswa atlet mungkin ada asesmen beda sama siswa yang disabilitas ya, kayak gitu ya, supaya tidak sama dengan tingkatan kemampuannya. Oke. Nah, di sini mungkin kakak-kakak yang udah baca LMS ya, di sini udah ada semua ya penjelasannya tentang satu contoh alternatif asesmen yang permasalahan tersebut ada LMS ya, baca-baca dari modulnya ini, modul-modul LMS. Kakak-kakak, hari ini kita seperti biasa ya akan ada di sisi kelompok. Pak Ucin bikin mind map Pak Ucin ambil kertas planonya ya, menggambar ya Pak Kustiawan lah bagian nulis.
Nanti setelah kakak baca ada di LMS ya modulnya, contoh-contoh rubrik asesmen, portfolio dan lain-lain. Nanti tugasnya di sini kakak kita merancang rubrik berdasarkan materi sepak bola ya. Tujuannya pembelajaran dan kriteria tercapai tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat rubrik. Jadi ketika kita sebelum menentukan rubriknya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya ya, CP-nya, jenjang pendidikan yang dibebaskan. Nanti kelompok A membuat rubrik penilaian dari diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktunya pengerjaannya 30 menit kakak. Nanti dibuat bisa bentuk Word, PDF atau lain sebagainya ya. Yang kira-kira kakak bisa mau bikin Canva atau yang lain terserah. Nah, nanti ada presentasi kakak ya. Sebelum kerja kelompok, apakah ada yang perlu ditanyakan kakak? Sebelum saya bagi kelompoknya. Jadi kita tugasnya membuat rubrik ya, membuat rubrik penilaian. Mana bisa ya, insya Allah ya. Oke, saya buat dulu kelompoknya. 3 kelompok, timer. 30 menit kira-kira cukup nggak Pak Jucin? Yang lain? Nih. Bapak mah, itu jandalan ikut dulu yang baik bapak nak bisa nyambung. Jandalan ikut dulu yang baik bapak nak bisa nyambung. Nah, gas. Saya beri tambah 40 menit ya waktunya. Oke, udah dapat nih kelompoknya. Nanti kelompok pertama ada Kak Lukman, Kak Aceng, Kak Zikri, Kak Jicin. Ya, Kak Aceng, Kak Zikri, Kak Jicin, Kak Lukman. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa ya. Yang kelompok B ada Kak Ade, Indi, Kak Pustiawan, Kak Lalan. Ya, nanti ini penilaian oleh teman. Terus kelompok 3 ada Kak Ateng, Kak Rian, Kak Okta, Kak Roni, Kak Yayan. Tentang rubrik observasi guru. Ya kakak-kakak ya. Ada yang bertanyakan sebelum saya bagikan per kelompok per roomnya? Jelas kakak-kakak dengan tugasnya? Kak Kundi jelas ya? Aman ya? Oke, siap kakak, silakan bekerja kelompok selama kurang lebih 30 menit ya.
Halo, Pak Pasil, izin itu untuk itunya ke kelompoknya diinikan lagi. Saya belum masuk. Oh, KD masuk kelompok kelompok 3. Join kelompok 3 KD. Kelompok 3. Iya. Oh. Itu di mana Sama itunya? Ada di bawah tuh KD. Join, gabung. Ada di Ini pakai HP soalnya nih. Coba bentar. Udah masuk ya? Belum Pak Ade.
Ya, Kak Ceng. Saya keluar ya dari grup. Bisa masuk Tapi lagi? masuknya sulit, masuk lagi ya tuh. Ke kelompok 1 tadi tuh. Sebentar. Kelompok 1 Pak Ceng ya? Ya, kelompok 1. Halo, Ya, Kak Fasil. gimana Maaf. Kak Kus? Eh, Baru saya gabung grup ya? berapa ya? Iya, tadi ada Siap. keperluan secara keluarga. Maaf. Siap, kalau saya Silakan masukin nih. aja ke grup. Baru masuk sekarang ya? Iya, iya Kak.
Agus, bisa masuk? Belum kak. Belum. Ya. Coba grup 1. Agus di laptop atau di HP? Di laptop kak. Laptop enggak. Terus saya gabung. Baru masuk banget ya? Oh iya kak, tadi ada perluan. Ada perluan ya nggak apa-apa. Tenang aja. Kalau mau. Dari mana Kang? Ada acara Keluarga. ikut kakak ya Siap. di kumpulan. Pas tadi kan izin dulu sebentar, Iya. kirain nggak lama. Digabungkan ke kelompok tapi nggak bisa. Ada picture join group kayak gitu. Room. Coba. Di sini nggak ada kak. Nggak ada. Oh, shit. Nggak apa-apa Kak Gus, di sini aja lah. Oh ya. Eh, Mohon maaf kak, ini yang tentang modul 2.6 ya. Ah, Kalau begitu saya pelajari modul aja ya kak ya. Mari boleh. Nah, nunggu teman-teman ini ya. ya boleh. Ya, maaf ya kak ya. Siap. Siap. Lanjut. Sambil saya ini belum bisa saya otak-atik dulu. Oh siap siap nanti kak.
Kak Kus. Ya Kak. Nanti untuk join gabung satu aja kayak sama Pak Aceng ya. Pak Cinggi, Oh Pak iya. Cinggi. Oh iya, iya. Ya, siap Pak. Sekarang lu bisa masuk sekarang. Siap, siap Pak. Linknya yang mana Kak ya? Ada masuk dari di kelompok 1? Nggak ada Kak. Nggak bisa. Aneh di sini udah masuk tuh. Ya udah enggak apa-apa lah. Udah Iya. 5 menit lagi nyantai aja. Ya, ya mohon maaf Pak. Ya, Nanti gabung sama Pak Aceng aja. siap.
Beres kakak, beres. Kalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah izin beres. Ya Pak Aceng beres ya, Pak Aceng beres. Tenang aya Pak Memeh Aceng di mah. Timor beres. Pak Jucin beres, Pak Jucin. Beres lah. Abi ane nyari badan duh. Aduh, Main kunaon, Pak De? badminton tadi teh. Badminton capek Walah. teuing tadi 2 kali. Ripuh ya. Rezekinya. Tunduh ke hawana teh duh. Tincakan ku si gemoy jagar cek. Bisa ya deh kan tincak ku si gemoy mah. Komplikan mah. Mangga Pak Aceng anu Pak Jucin nu kelompok 1 presentasi. Silakan. Mau nampilkan layar silakan, saya stop dulu. Ada Pak Kusmana boleh gabung ke kelompok 1 ya. Pak Jucin ada Pak Kusmana. Iya. Pak Aceng tambah anggotana eta tambah Pak Kusmana. Pak Aceng ada, silakan Pak Aceng. Kelompok 1. Kalau ini lewat dulu kelompok 2. Barangkali Kak Kundi kelompok 2. Palalan. Kelompok 2 sama Palalan. Siap. Mangga Palalan. Hasil slide-nya boleh ditampilkan. Siapa moderator, siapa yang jadi pembacanya presentasi silakan. Baru dibuka dulu. Jubir kelompok 1 Pak Aceng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, Pak Kundi, Pak Lalan, Pak Kustiawan, dan Aderian. Ini mohon maaf, ada penambahan sedikit Pak Pasil. Silakan. Jadi judulnya kerangka asesmen pembelajaran, kerangka asesmen dan rubrik pembelajaran sepak bola tingkat dasar penilaian antar teman. Ya. Deskripsi asesmen, siswa akan melakukan penilaian terhadap teman sejawat berdasarkan keterampilan dasar sepak bola, termasuk dribbling, passing, shooting, dan kerja sama tim. Tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan keterampilan dasar sepak bola. Yang kedua, mendorong siswa untuk memberikan umpan balik konstruktif. 3, memahami pentingnya kerjasama dalam tim. Kriteria penilaian ya 1, keterampilan teknik 40 poin nilainya, yang di dalamnya dribbling, passing, shooting. 2, kerjasama tim 30 poin penilaiannya.
kemampuan berkomunikasi dan dukungan terhadap rekan satu tim. 3. Sikap dan etika 20 poin. Sikap sportif selama permainan. Terus penghargaan terhadap lawan dan wasit. Yang keempat, partisipasi 10 poin. Keterlibatan dalam latihan atau antusiasme selama aktivitas. Ini rubriknya. Kriterianya sudah tercantum yang tadi 4. Penilaiannya adalah 4 baik sekali, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nanti kita bikin rubrik ini dikasih kepada teman sebajawat untuk saling menilai antar temannya. Ini rubriknya saja. Mungkin untuk contoh itunya tidak dibuat, Pak Fasil. Siap. Katakan, siswa akan melakukan penilaian secara langsung saat sesi praktik mungkin. Umpan balik dari teman sejawat akan dibagikan untuk meningkatkan keterampilan. Itu saja Pak Fasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang penilaian asesmen teman ya. Ada pertanyaan barangkali boleh kakak-kakak yang lain? Ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 2? Aman? Pak Okta, bertanya silakan. Ya, udah baik ya. Asesmennya udah jelas, udah ada skor-skornya, udah jelas semua. Terima kasih Pak Alan. Silakan kelompok mana dulu yang siap presentasi? Silakan. Boleh Pak Lalan dikeluarin itunya, presentasinya stop dulu. Iya, siap. Silakan yang kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau presentasi. Untuk kelompok 3 akan disampaikan sama Kak Ateng. Silakan Kak Ateng. Terima kasih Waktu. Ada Pak Ateng? Tiga ada Pak Teng, Okta, kayaknya. Ini ada. menampilkan. Oh silakan. Silakan. Sebentar mau menampilkan. Mana tuh cerewet bisa? Oh. Yang presentasi Pak Teng dulu ya. Teng dulu Pak Ceng.
Oke. Nanti sehabis Pak Ateng silakan Pak. Oke, silakan yang ini ya Pak Okta ya. Nah, di sini ada rubrik observasi kinerja guru. Ada tampilannya Pak ya? Ini saya melihat dari contoh dari rubriknya, rubrik observasi kinerja guru yang SD. Scroll ke bawahnya. Ini Kak Fasil scroll ke bawahnya gimana ya? Nanti harus bolak-balik ke Word dulu. Ke Word, balik lagi ke Word, baru ke bawahin. Bikin Word di Word dulu. Datang ke Word dulu, terus ke bawahin si Word-nya. Harus bolak-balik ke Zoom Word gitu kayak ini. Nah, ada muncul, udah ada. Udah ke bawah. Boleh diulang. Hilang lagi nih. Sebentar. Tenang katanya. Oke, di sini udah tampil ya dari rubrik observasi kinerja guru yang saya namain dengan dari tempat mengajarnya SD Negeri 3 Kota Gajah. Nah, dari rubrik observasi kinerja guru di sini ada rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja itu jadi berikut fokus yang direncanakan. Di sini ada fokus perilaku, upaya mempelajari, rencana observasi kerja, pelajaran, kelas, hari, tanggal, waktu, tempat, ajar, dan catatan lainnya. Sini terus lanjut lagi ada formulir B, pelaksanaan observasi kinerja gurunya. Yang ini berarti diskusi persiapannya berarti sebelumnya diskusi dulu persiapan observasi kinerja guru. Selanjutnya ada pelaksanaan observasi kinerja guru. Jadi pelaksanaannya di sini bisa dilihat ya. Ada fokus perilaku yang dia anjurkan, perilaku yang dihindari. Lanjut ke bawahnya ada tindak lanjut observasi kinerja guru. Jadi setelah pelaksanaan ada tindak lanjutnya, tindak lanjut observasi kinerja guru. Di sini ada refleksi, kategori, tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, terus kapan pelaksanaannya, kebutuhan dukungannya. Yang terakhir ada refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Di sini ada kategori, tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan, kebutuhan dukungan, refleksi tindak lanjut, capaian, tantangan, dan upaya peningkatan. Mungkin segitu saja Kak Fasil yang bisa saya jelaskan. Kalian yang mau menambahkan, silakan barangkali yang mau menambahkan. Terima kasih Kak Ateng. Kelompok yang lain barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan tentang rubrik observasi kinerja guru ya. Jadi di sini kita sebelum melakukan
observasi ada persiapannya dulu ya. Ada yang bertanyakan, Pak Lalan, Pak Aceh, aman? Aman, cukup. Siap, terima kasih Kak Ateng ya, atas presentasinya. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok 1, moderator saya sendiri dan yang akan mempresentasikan nanti Kak Lukman. Untuk itu kepada Kak Lukman tempat dan waktu saya persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Bentar kita dulu. Baik, sudah ada? Ya. Siap, ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aceng atas kesempatan waktunya untuk mempresentasikan materi tentang rubrik asesmen otentik pembelajaran untuk siswa. Di sini kelompok 1 yaitu ada Bapak Aceng, Pak Jucin, Pak Jikri, dan saya sendiri dan Pak Usman. Di sini rubriknya yang pertama saya akan bacakan tentang tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, siswa dapat mempraktikkan teknik dasar sepak bola dengan benar. Termasuk di dalamnya ada dribbling, shooting, dan menyundul bola. Nah, yang berikutnya, siswa dapat bekerja sama tim untuk memainkan permainan sepak bola yang sederhana. Kemudian, siswa dapat menunjukkan sportivitas, rasa tanggung jawab selama bermain. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Siswa dapat mempraktikkan teknik dasar sepak bola dengan minimal 80% benar. Yang berikutnya, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk memainkan permainan sepak bola dengan minimal 70% poin. Nah, berikutnya, siswa dapat menunjukkan sportivitas dan rasa tanggung jawab minimal 90%. Yang ketiga ada aktivitas tugas. Dalamnya yaitu ada dribbling, shooting, menyundul bola, serta permainan. Nah, untuk kriteria rubrik penilaiannya yaitu gradasi level dituliskan dalam level paling mudah yang bisa dilakukan peserta didik hingga level sulit. Yang dicapai peserta didik diarahkan pembelajarannya sesuai dengan level penilaiannya. Di sini ada komponennya, ada teknik dasar, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Nah, untuk kriteria penilaiannya ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, di sini bisa kita simak bareng-bareng untuk uraiannya. Terus untuk keterangan interval skornya untuk kategori mahir poinnya yaitu 5 atau 86 sampai 100%. Cakap nilainya 4 itunya 71 sampai 80%. Kriteria layak skor nilainya 3, 51 sampai 70%, berkembang 2, dan awal berkembang 1. Untuk keterangan interval skor kerjasamanya di sini juga sama untuk skor poinnya, dan sportivitas tanggung jawabnya juga sama skornya, sama dengan di awal. Dan yang kelima ini kreativitas keberagaman. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kreativitasnya dalam permainan sepak bola. Berikutnya, guru menghargai beragam kemampuan dan gaya belajar siswa dalam penilaian. Nah, di sini juga ada umpan baliknya, terus revisi dan peningkatannya, serta di akhir refleksi. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang rubrik asesmen otentik pembelajaran dari permainan sepak bola. Untuk selebihnya barangkali rekan-rekan ingin menambahkan atau ingin dipertanyakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak-kakak dari kelompok yang lain barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan sumbangan, saran, menambah, mengurangkan, saya persilakan.
Ada pertanyaan ke kakak, silakan. Dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan rubrik penilaian diri ya atau siswa. Aman ya, cukup ya kayaknya Pak Ceng. Ada pertanyaan luar biasa Kalau ya. aman, tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi dari kelompok 1 ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kakak yang telah mempresentasikan ya. Hasil kerja kelompoknya luar biasa ya. Banyak ilmu atau pemahaman baru yang kita dapatkan. Selanjutnya kakak, setelah presentasi ada pertanyaan. Apa hal yang baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika ada boleh, barangkali ada yang mau speak up, Pak Aceh atau siapa? Pak Lalan? Pak atau di kolom chat barangkali mau menuliskan 3 pertanyaan ini. Ada yang mewakili? Silakan. Ada hal yang baru nggak nih dari hasil share ini? Jika diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Misalkan udah buat rubrik, misalkan ada perbaikan, silakan Pak Ceng. Barangkali siapa? Coba saya coba Kak. Silakan. Mengacu kepada ini semacam refleksi ya. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan hal baru mengenai rubrik penilaian, khususnya penilaian terhadap diri sendiri. Ini adalah dalam hal istilah ya, dalam hal istilah ketercapaiannya. Jadi kalau karena memang ini mengacu kepada kurikulum merdeka, maka level-level ketercapaian atau skor tertinggi sampai skor terendah itu tadi istilahnya menggunakan kata awal berkembang sampai mahir. Kalau di kurikulum sebelumnya yang sudah biasa kita istilahnya adalah sangat baik, kemudian sampai barangkali sampai cukup gitu ya. Kalau itu levelnya 5. Pertama itu hal yang baru barangkali karena memang ini konteksnya adalah kurikulum merdeka. Kemudian pertanyaan yang kedua juga Anda diminta untuk kembali seperti apa yang akan Anda lakukan. Barangkali jawaban saya adalah ketika saya diminta untuk membuat rubrik atau rubrik penilaian kembali, maka proses yang akan saya lakukan adalah pertama sebagaimana mestinya bahwa rubrik itu harus mengacu kepada pelajaran, juga ketika rubrik penilaian atau asesmennya itu terhadap diri sendiri, maka ketika ada 5 yang mengampu 5 skor dari 1 sampai 5, di rubrik itu saya akan mencantumkan kalimat saya sudah mampu misalnya melakukan menyundul bola atau mendribling bola, karena ini
merupakan penilaian terhadap diri sendiri gitu ya. Kalau tadi kan di kelompok ini masih mampu misalkan melakukan sundulan bola tidak, muncul kata saya. Sementara ini kan kalau yang kelompok satu ini kami tugasnya adalah membuat rubrik asesmen atau rubrik penilaian terhadap diri sendiri. Jadi itu barangkali yang akan saya lakukan. Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Saya pikir ini jawabannya adalah penting. Kemudian jika kita melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Dampak dari melakukan asesmen otentik adalah kita akan dapat melihat kekurangan pilihan daripada pembelajaran yang kita sajikan, bahkan termasuk juga kelemahan atau kekuatan daripada siswa yang kita ajar, baik itu dalam melakukan teknik dasar, misalnya dribbling, shooting ataupun heading dan lain sebagainya. Saya kira itu jawabannya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aceh. Luar biasa ya. Di sini digarisbawahi bahwa asesmen nanti dalam pengajaran PJOK itu sangat penting sekali ya untuk kita terapkan. Tetapi kalau misalkan dampak untuk pengajaran PJOK itu banyak sekali ya. Ketika kita menerapkan asesmen otentik, kita bisa mengetahui mengukur siswa, sejauh mana pemahaman siswa ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Menambahkan aja. Silakan. Silakan. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Aceng sudah sejalur lah, maksudnya setiap guru PJOK itu pasti sudah melaksanakan asesmen otentik secara keseluruhan, sudah dilaksanakan. Tapi kembali kita ini ada kan lihat jadwal pembelajaran sesuai pertemuan. Contoh misalnya sepak bola dari dasar itu pertemuannya 3 kali. Kalau di SD itu sebelumnya suka ngadakan asesmen awal dulu, Pak. Iya. Pertemuan satu terus proses, karena nanti kita kan di kelas-kelas, maksudnya karena tadi kan ada diferensiasi juga sama seperti itu. Terus selanjutnya proses selama beberapa pertemuan, 3 atau 4. Yang terakhir adalah asesmen akhir. Jadi di situ supaya kita terstruktur dan terorganisir gitu dalam proses dan dari awal proses dan akhirnya itu penilaian yang saya kira perlu dilaksanakan oleh setiap guru PJOK. Itu saja, terima kasih. Oke, siap Pak Lalan, luar biasa baik ya. Benar ya. Ini di SD gitu ada asesmen awal, misalnya di akhir awal kita setelah melakukan pembelajaran, terus di akhirnya gimana, tercapai atau tidak anak tersebut ya, luar biasa. Nah, sekarang sesi refleksi dan pesan kunci kakak-kakak. Boleh ada dua pertanyaan di sini ya. Apa hal baru yang Anda dapat sejauh ini selama berproses di modul 2.6 ya? Selama kakak-kakak mempelajari modul 2.6, apa hal yang baru yang Anda dapatkan? Silakan ceritakan di kolom chat aja kakak-kakak, boleh singkat. Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan dengan singkat. Silakan kakak-kakak di kolom chat, singkat aja kakak-kakak. Kalau mau speak up silakan, mau langsung berbicara saya persilakan.
ketik singkat aja kayak di kolom chat ya. Oke teman-teman, kakak-kakak ya, sebagian udah ada yang nulis di kolom chat tentang refleksi hari ini yang udah terekam. Ya ada Karoni, Aceh, katanya asesmen yang saya lakukan sehari-hari dengan metode ujian yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dalam program saya, fokus mana mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep asesmen otomatik dalam pembelajaran, terutama dalam konteks pendidikan asesmen olahraga kesehatan tidur. Oke, terima kasih kakak yang udah menuliskan refleksinya. Di sini pesan kuncinya kakak ada 2 yang kita dapatkan selama Zoom hari ini. Yang pertama, kita
asesmen membantu pembelajaran anak ya. Jadi asesmen itu bisa membantu dalam pembelajaran anak tersebut atau peserta didik di sini ya. Dan yang kedua, asesmen itu melibatkan murid dan dalam asesmennya ya tentu ya kita melibatkan murid atau peserta didik untuk mendapatkan asesmen tersebut. Ya, alhamdulillah pada keseharian ini kakak satu, peserta dapat memahami pentingnya asesmen untuk dalam penyelesaian PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen untuk peserta rubrik ya, yang kita udah bahas bersama di presentasi tadi. Nah, kakak udah bikin asesmennya, rubriknya udah luar biasa, udah bagus ya. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Sini juga ada yang buat ya tadi yang kelompok 3 ya, asesmen dibuat oleh rekan sejawat ya, bentuk observasi dan lain-lainnya kakak. Nah kakak, ada pertanyaan barangkali sebelum mengakhiri presentasi hari ini? Jangan lupa kakak, nanti besok ada post test ya, post test yang kayak kemarin, soalnya sama. Kalau Pan, silakan. Kenapa Kak? Maaf Pak, untuk post test itu mulai jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Post test itu dari besoknya berarti bisa malam jam 1 bisa sampai jam 23.59 satu hari itu. Satu lagi Pak, itu yang pertama, terkait dengan absen yang kemarin tuh Pak, untuk penguploadannya di linknya yang mana ya? Saya belum menemukan ya. Absen yang itu udah diisi sama saya Kak. Oh gitu. Di fasilitator itu ya. Soalnya di LSM-nya itu masih ada tampil Pak. Ada tampil belum ya. Bisa di-clearkan, masih tampilannya masih ada gitu, belum terisi begitu. Tuh. Tapi nggak ada suruh kerjakan, nggak ada kan? Ada perintah nggak di situ? Ada sih Pak. Ada yang lain? Ada. Kalau di LSM saya tuh ada. Ya, nanti di foto aja. Saya belum bisa lihat peserta ya. Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau ada yang lain kakak yang dipertanyakan, saya stop dulu rekamannya. Kayaknya udah cukup waktunya.